Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novia. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja. Teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Eurusia sedang berada di dalam kereta menuju wilayah keluarga Colt atas permintaan Duke Kaperu dan Uskup Agung. Perjalanan itu dilakukan dengan rombongan besar yang mengiringinya, sebagaimana pantas bagi seseorang yang memiliki status bangsawan dan bagian dari keluarga kerajaan. Di sekelilingnya terdapat 15 anggota korps ksatria wanita yang dipimpin Bri, 4 pelayan pribadinya, 10 pelayan rumah tangga yang diatur ibunya termasuk Vio, 8 pelayan kerajaan milik Rick, 18 pengawal elit kerajaan termasuk Ksatria Suci, 3 pejabat sipil, serta 20 tentara bayaran yang disiapkan ayahnya. Jumlah pengiring sebesar itu dianggap wajar karena Rick juga merupakan anggota keluarga kerajaan. Di antara rombongan itu terdapat Bear San, yang sebelumnya dipaksa ayah Eurusia menerima gelar Viscount. Walaupun sempat menunjukkan ekspresi pasrah, Bear San dengan ceria menerima tugas sebagai pengawalnya. Tanpa diduga, Bear San yang masih lajang ternyata telah mengadopsi Noel sebagai anaknya. Eurusia merasa senang mendengar hal itu karena mungkin ia bisa berbicara santai dengan Noel seperti dulu, meskipun ia masih teringat kejadian memalukan ketika Noel memakan wakame yang ia berikan hingga menyebabkan suara perut yang memalukan sepanjang malam. Namun situasi di kereta saat ini terasa seperti tragedi baginya. Biasanya ia duduk bersama para pelayannya di kereta yang memuat 10 orang, tetapi kali ini karena alasan martabat, para pelayan ditempatkan di kereta lain dan hanya Vio yang duduk di seberangnya. Eurusia merasa iri kepada mereka yang tidak harus berada dalam suasana canggung itu. Di sebelah kanan Eurusia duduk Rick, sementara di sebelah kirinya Noel. Rick menggenggam erat lengan kanan Eurusia, sedangkan Noel memegang tangan kirinya. Keduanya diam tanpa bicara, menciptakan suasana yang sangat menekan. Eurusia mencoba meminta bantuan Vio dengan tatapan mata, tetapi Vio hanya mengangguk seolah memahami perasaannya dan memberi semangat, yang justru tidak membantu sama sekali. Semua ini bermula ketika Bear San memperkenalkan Noel kepada Rick. Awalnya Eurusia mengira keduanya akan menjadi teman baik karena usia mereka hampir sama, Rick berusia 12 tahun dan Noel 11 tahun. Saat pertama bertemu, Noel memperkenalkan diri dengan sopan kepada Pangeran Roderick. Rick menyatakan bahwa ia pernah mendengar reputasi Bear San dan bahwa putra Viscount itu memiliki kemampuan pedang yang bahkan melampaui Ksatria Suci. Noel menjawab bahwa ia kuat karena berlatih di perusahaan tentara bayaran dan terbiasa menghadapi pertempuran sungguhan. Rick lalu mengusulkan agar mereka melakukan latihan tanding selama perjalanan, yang langsung disambut Noel dengan antusias. Mereka tertawa dan berjabat tangan, membuat Eurusia merasa hangat melihat persahabatan dua anak laki-laki itu. Namun Bri terlihat berlutut sambil menahan hidungnya, sementara para pelayan perempuan berbisik-bisik penuh kegembiraan. Ketika Eurusia keluar untuk melihat situasi, suasana tiba-tiba berubah. Noel langsung berlari seperti anjing setia dan memegang tangan Eurusia. Ia menyapa Eurusia dengan gembira setelah lama tidak bertemu, bahkan memujinya karena menjadi semakin cantik.
Noel kini sudah tumbuh hingga sekitar 160 cm dan memiliki penampilan yang tampan sehingga para pelayan kembali heboh. Rick yang awalnya tertegun segera menarik lengan Eurusia dengan kasar dan berusaha membawanya pergi. Noel tidak melepaskan tangan Eurusia dan memperingatkan Rick bahwa ia menyakitinya. Keduanya kemudian saling menatap dengan tajam dalam diam. Eurusia memahami penyebabnya, Rick memandangnya sebagai adik perempuan yang harus dilindungi, sementara Noel mengaguminya sebagai seorang saint. Walaupun sebagai gadis ia merasa sedikit kecewa karena perasaan itu bukan cinta romantis, keduanya tetap menunjukkan rasa memiliki yang kuat terhadap dirinya. Para pelayan dan ksatria wanita justru sangat menikmati situasi itu. Bri bahkan terlihat sampai mimisan, sementara Sarah terus memukul bagian belakang kepalanya. Setelah kejadian itu, Bearsan menempatkan Eurusia, Rick, dan Noel dalam satu kereta agar mereka bisa bersama, tetapi bagi Eurusia keputusan itu justru membuat keadaan semakin buruk. Ia tidak mampu mengatakan kepada mereka untuk melepaskan tangannya karena tahu keduanya hanya khawatir padanya. 4 hari perjalanan dari ibu kota menuju wilayah Colt pun berlalu dengan suasana yang sama. Pada malam hari Rick dan Noel melakukan latihan tanding seperti yang dijanjikan, tetapi semangat mereka tampak berlebihan. Eurusia sendiri tidak melihatnya karena sudah tidur. Ketika akhirnya tiba di wilayah Colt, Eurusia merasa sangat lega karena bisa keluar dari kereta yang penuh ketegangan itu. Kebahagiaannya begitu besar sampai-sampai ia bahkan sanggup berbincang selama 30 menit dengan Duke Kaperu yang datang menyambut mereka dengan senyum penuh sindiran. Pada hari yang sama ia memutuskan menghadiri pesta malam yang diadakan sebagai pesta penyambutan. Secara normal para tamu yang baru menempuh perjalanan jauh akan beristirahat, tetapi karena Eurusia sendiri yang bersedia hadir, Duke Kaperu menjadi terkejut. Di pesta tersebut banyak orang datang memberi salam, tetapi hampir semuanya mundur ketika melihat Eurusia berdiri di antara Rick yang terlihat tidak senang dan Noel yang memancarkan aura haus darah. Meskipun mereka tidak lagi memegang tangannya, situasinya tetap sama menegangkannya. Eurusia akhirnya melihat Duke Kaperu yang pura-pura tidak memperhatikannya. Ia segera menyelinap di antara Rick dan Noel lalu mendekati sang Duke dengan senyum lebar. Percakapan di antara mereka dipenuhi sindiran. Duke Kaperu menyatakan bahwa pasti sulit bagi Duke Verusenia mengirim putri tunggalnya ke tempat itu, dan menyinggung gelar putri yang dimiliki Eurusia. Eurusia menjawab dengan santai bahwa keputusan itu diambil ketika ia masih berusia 4 tahun dan didukung oleh para ksatria. Duke Kaperu kemudian menyinggung gelar Saint Eurusia serta insiden penculikan anak-anak yang pernah terjadi. Eurusia dengan tenang menjawab bahwa Rick dan Noel termasuk anak yang pernah diculik, bahkan menawarkan memanggil mereka jika Duke ingin mendengar ceritanya langsung. Mendengar itu Duke Kaperu langsung menolak. Ia kemudian bertanya apakah Eurusia benar-benar bisa menggunakan sihir suci setingkat Saint seperti yang dikabarkan. Eurusia dengan polos menawarkan untuk memperlihatkannya dengan menggunakan sihir tingkat tinggi Fist of Blessings yang mungkin akan memanggil Archangel of Light, meskipun mungkin akan menimbulkan kerusakan seperti sebelumnya. Mendengar itu Duke Kaperu panik dan segera mencari alasan untuk pergi. Eurusia sebenarnya ingin memanfaatkan Duke Kaperu untuk menghilangkan stresnya sekaligus memeriksa perkembangan jiwa milik sang Duke, tetapi kesempatan itu terlewatkan. Setelah itu Rick dan Noel kembali mengurungnya di antara mereka karena khawatir ia menghilang lagi. Beberapa waktu kemudian Eurusia berada di katedral ketika seorang anak yang terluka parah dibawa masuk. Tubuh anak itu penuh perban sehingga sulit mengetahui apakah luka itu akibat penyakit atau kutukan. Karena sihir penyembuhan biasa tidak bekerja, Eurusia menggunakan sihir buatannya sendiri dengan membayangkan item dalam permainan yang pernah ia ketahui, yaitu Last Elixir. Dalam sekejap luka dan penyakit anak itu lenyap tanpa bekas.
Yurusia bahkan memperluas efek sihirnya kepada sang ibu dan para pendeta di sekitarnya untuk memulihkan kondisi tubuh mereka. Ibu anak itu sangat berterima kasih sambil menangis, sementara anak kecil itu hanya tersenyum polos. Ketika sang ibu hendak membicarakan persembahan sebagai pembayaran, seorang pendeta membawa kertas yang berisi jumlah persembahan yang sangat besar, bahkan cukup untuk membeli banyak gaun. Yurusia langsung memukul pendeta itu dengan ringan hingga terlempar beberapa meter. Ia kemudian tersenyum kepada ibu dan anak itu sambil mengatakan bahwa ia masih dalam pelatihan sehingga tidak perlu memberikan persembahan apapun. Ia juga menjelaskan bahwa sihir yang ia gunakan adalah sihir ciptaannya sendiri, sehingga memberikan persembahan kepada gereja justru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil memberi tatapan mengintimidasi kepada para pejabat gereja di sekitarnya, ia memastikan bahwa tidak ada yang berani menentangnya. Anak kecil itu kemudian mencari sesuatu di tas ibunya dan memberikan sebuah permen kepada Yurusia. Yurusia menerima permen itu dengan gembira dan menyebutnya sebagai persembahan yang indah. Sang ibu kemudian membawa anaknya pulang dengan perasaan lega, sementara para pendeta memandang Yurusia dengan ketakutan. Yurusia memperhatikan permen yang diberikan anak itu dan merasa ada sesuatu yang aneh. Di dalam permen itu ia merasakan sesuatu yang mirip dengan keberadaan sebuah jiwa atau perasaan tertentu. Ia mulai berpikir bahwa mungkin benda itu bukanlah persembahan kepada gereja, melainkan persembahan yang ditujukan langsung kepadanya. Yurusia yang sedang berada dalam suasana hati yang baik setelah membantu seorang anak tiba-tiba dipanggil oleh seseorang. Orang itu adalah Archbishop Callisto. Meskipun ia menyapa Yurusia dengan gugup, Yurusia tetap menanggapinya dengan senyuman. Callisto terlihat ingin membicarakan masalah sebelumnya tentang Yurusia yang mengubah aturan persembahan di gereja, tetapi ketika Yurusia hanya menatapnya sambil tersenyum, ia langsung kehilangan keberanian untuk melanjutkan pembicaraan. Yurusia menenangkan dirinya dengan mengatakan agar ia tidak memikirkannya, dan Callisto langsung menurut dengan lemah. Yurusia bahkan merasa khawatir apakah orang seperti itu benar-benar mampu menjalankan tugas sebagai seorang uskup agung. Namun ketika mata mereka bertemu, Callisto justru memerah dan tampak malu. Yurusia merasa jijik melihat reaksinya. Ia juga menyadari bahwa sejak dirinya semakin dewasa, kemampuan intimidasi alaminya menjadi tidak stabil dan kadang menimbulkan reaksi aneh dari orang lain. Callisto kemudian menanyakan tentang sihir suci yang baru saja digunakan Yurusia. Ia ingin tahu berapa banyak kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk menggunakan sihir tersebut. Yurusia menjawab dengan santai bahwa konsumsi kekuatannya kira-kira 3 kali lipat dari sihir tingkat tinggi, Feast of Blessings. Mendengar itu Callisto terkejut luar biasa. Bagi seorang uskup agung, sihir sebesar itu biasanya hanya dapat digunakan oleh paus. Setelah ragu beberapa saat, Callisto akhirnya mengatakan tujuan sebenarnya. Ia meminta Yurusia membantu sebuah upacara gereja yang membutuhkan kekuatan sihir besar. Upacara itu akan dilakukan di kastil tua milik Duke Capel yang berada di pinggiran wilayah tersebut. Ia juga menambahkan bahwa keamanan tempat itu dijaga oleh seorang hero, sehingga tidak perlu khawatir. Penjelasan itu terasa mencurigakan bagi Yurusia. Presentasi Callisto sangat buruk dan terlihat seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Namun justru karena itu Yurusia tertarik. Dari hasil penyelidikannya sebelumnya, ada kemungkinan para daemon terlibat dalam kegiatan mencurigakan di daerah ini. Ia juga belum tahu apakah Callisto dan sang hero memiliki hubungan dengan mereka. Karena itu Yurusia memutuskan untuk menerima permintaan tersebut agar bisa menyelidiki semuanya secara langsung. Selain itu, ia juga ingin melihat keadaan kakak-kakaknya yang diketahui menjadi anggota kelompok pahlawan. Setelah Yurusia menerima permintaan itu, Rick dan Noel langsung memprotes.
Rick meragukan Kalisto karena belum pernah mendengar namanya meskipun ia seorang pangeran. Noel juga menilai permintaan itu mencurigakan. Mereka khawatir Eurusia sedang diarahkan ke situasi berbahaya. Eurusia menanggapi dengan santai dan bahkan sedikit menegur mereka karena meragukan seorang uskup agung dari agama negara. Ia tidak menjelaskan kecurigaannya sendiri karena khawatir mereka akan mencoba menghentikannya. Namun keberatan tidak hanya datang dari mereka. Vio, salah satu pelayan yang selalu bersama Eurusia, juga menyatakan penolakannya secara langsung. Ia terlihat sangat serius. Eurusia kemudian menghentikan langkahnya dan meminta Rick serta Noel kembali ke kereta terlebih dahulu. Noel segera mengerti maksudnya dan menarik Rick pergi meskipun Rick masih terlihat enggan. Setelah orang lain menjauh, Eurusia bertanya kepada Vio tentang alasan sebenarnya ia membenci gereja. Vio akhirnya menceritakan masa lalunya. Ketika masih muda, Vio ternyata juga memiliki bakat menggunakan sihir suci seperti Eurusia. Karena bakat itu, gereja berusaha merekrutnya berkali-kali. Seorang pendeta bahkan terus mendekatinya. Namun karena Vio menolak dan memilih membantu bisnis keluarganya yang sedang menurun, pendeta tersebut mulai menyebarkan rumor jahat tentangnya. Pada akhirnya ibu Eurusia, Ria, membantu menyelesaikan masalah itu melalui hubungan dengan Archbishop Mold. Pendeta tersebut akhirnya diusir dari gereja, tetapi tidak benar-benar dihukum. Ia hanya dipindahkan ke negara tetangga, Siguresu. Ketika Eurusia menanyakan nama pendeta itu, Vio menjawab dengan ragu bahwa namanya adalah Kristor. Mendengar nama itu, Eurusia tersenyum tipis. Senyuman yang muncul di wajahnya bukanlah senyuman manusia yang baik hati. Meski mengetahui cerita tersebut, Eurusia justru semakin bertekad pergi. Ia mengatakan kepada Vio bahwa ia ingin menyelidiki sarang parasit yang menggerogoti kerajaan suci. Ia juga ingin menghilangkan beban yang selama ini ada di hati Vio. Beberapa jam kemudian rombongan mereka mengikuti kereta Kalisto menuju kastil tua milik Duke Capel. Di dalam kereta, Eurusia kembali terjebak di antara Rick dan Noel yang memegang kedua tangannya dengan wajah sangat serius. Mereka tampaknya benar-benar khawatir akan keselamatannya. Ketika mereka tiba, kastil itu terlihat seperti bangunan tua yang terbengkalai. Hutan dan danau di sekitarnya indah, tetapi bangunannya sendiri dipenuhi rumput liar dan kurang terawat. Kalisto memimpin mereka masuk ke dalam kastil bersama beberapa pendeta. Rick berjalan di sisi Eurusia sementara Noel mengatur posisi para tentara bayaran di belakang mereka. Di dalam aula besar yang dulu tampaknya digunakan untuk pesta dansa, kini terdapat berbagai lingkaran sihir yang digambar di lantai. Tempat itu telah diubah menjadi fasilitas ritual. Di sana mereka bertemu dengan seseorang yang tidak asing bagi Eurusia. Seorang pemuda bernama Alfio muncul dan menyapanya dengan sikap yang terlalu akrab. Ia bahkan mencoba mencium tangan Eurusia sambil memujinya dengan cara yang menjijikkan. Rick langsung memotong tindakannya dengan sikap dingin seorang pangeran. Ketika ditanya identitasnya, pemuda itu menyebut dirinya sebagai hero dari Siguresu. Namun Rick menanggapi dengan tenang dan memintanya kembali ke tugasnya. Ketika Alfio pergi dengan wajah kesal, anggota kelompok pahlawan lainnya ikut berkumpul dengannya. Di antara mereka terdapat kakak-kakak Eurusia. Athena bahkan menatap Eurusia dengan tatapan penuh kebencian, tetapi segera memalingkan wajah ketika Eurusia membalasnya dengan senyuman cerah. Setelah itu Rick dan Noel kembali berdiri di sisi Eurusia seperti biasa. Mereka terlihat telah mencapai semacam kesepakatan diam-diam. Tak lama kemudian Duke Capel mendekati mereka. Ia menjelaskan bahwa tempat itu adalah kuil yang digunakan untuk memanggil pelayan Dewi Kostoru. Tujuan akhirnya adalah memanggil makhluk ilahi agar dunia mengetahui bahwa Tuhan benar-benar ada, sehingga kerajaan Tatrudo bisa menjadi kerajaan suci yang sejati.
Yurusia menyatakan minatnya untuk melihat lingkaran pemanggilan tersebut karena ia juga sedang mempelajari sihir pemanggilan di akademi. Namun Duke Kapel mengatakan bahwa ritual itu belum siap dan mengusulkan agar mereka makan terlebih dahulu sementara persiapannya diselesaikan. Ia kemudian mengusulkan agar hanya para pemuda yang makan bersama Yurusia di ruang makan kecil, sementara para bangsawan dan pengawal lainnya akan dijamu di ruangan berbeda. Rick dan Noel jelas merasa curiga terhadap pengaturan itu, tetapi tidak ada alasan kuat untuk menolak. Yurusia sendiri juga menerimanya meskipun dengan ekspresi agak murung. Di dalam pikirannya, Yurusia bertanya-tanya apa sebenarnya rencana Duke Kapel. Dari sikapnya yang tampak gugup namun juga bersemangat, Yurusia tidak yakin apakah sang Duke sedang panik atau justru merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Yurusia pun mulai menantikan apa yang akan mereka tunjukkan selanjutnya. Yurusia bersama Rick, Noel, para pelayan, serta dua kakaknya dibawa ke ruang makan kastil yang terasa sangat aneh. Di tengah ruangan luas terdapat meja dan kursi mewah yang tampak seperti baru dipindahkan dari tempat lain, sementara karpet tebal menutupi lantai seolah-olah menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Duke Kapel menjelaskan bahwa ruangan itu disiapkan secara tergesa-gesa karena berbagai keterbatasan, namun suasananya tetap terasa mencurigakan. Di meja makan, ketegangan muncul di antara Yurusia dan kakaknya, Athena. Yurusia menyapanya dengan nada ringan, tetapi Athena menanggapinya dengan dingin dan curiga, bahkan mempertanyakan mengapa Yurusia memanggilnya kakak. Yurusia kemudian menyinggung bahwa Athena kini bergabung dengan kelompok pahlawan yang dipimpin Alfio. Athena membela Alfio dengan penuh keyakinan dan meremehkan Yurusia sebagai putri dari negara yang terlalu terikat tradisi lama. Yurusia menanggapinya dengan senyum sinis dan sindiran yang membuat wajah Athena berubah warna. Sikap Yurusia yang menikmati reaksi kakaknya membuat Rick dan Noel terlihat terkejut. Setelah itu Rick menyapa Athena secara formal, mengingat masa lalu mereka. Athena menjawab dengan canggung. Sementara itu Yurusia berbicara dengan kakaknya yang lain, Ophelia, yang terlihat sangat ketakutan. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Rick, Ophelia dengan gugup mengakui bahwa mereka dulu bermain bersama saat kecil. Suasana makan menjadi semakin tegang karena semua orang tampak tidak nyaman. Duke Kapel kemudian memperkenalkan seorang pria bernama Kort, peneliti yang ia undang dari negara Terutedo untuk membantu penelitian sihir pemanggilan. Tubuh Kort yang besar lebih menyerupai seorang prajurit daripada ilmuwan. Ia menjelaskan bahwa di negaranya, orang yang tidak kuat akan dipandang rendah. Percakapan mereka membuat Yurusia merasa bahwa Kort adalah sosok yang tidak biasa. Untuk meredakan suasana, Duke Kapel memerintahkan agar minuman keras buah dari Terutedo disajikan. Minuman berwarna oranye itu dituangkan ke dalam gelas semua orang. Yurusia, Rick, dan Noel mulai meminumnya sambil berbicara ringan. Namun Yurusia segera menyadari adanya sesuatu yang aneh dalam minuman tersebut. Di dalam cairan yang tampak jernih terdapat kabut samar yang hanya bisa dilihat melalui persepsi sihir. Beberapa saat kemudian Rick, Noel, serta kedua kakak Yurusia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Yurusia menyadari bahwa minuman itu mengandung racun. Racun biasa tidak mempengaruhi tubuh demoniknya, sehingga ia tidak sempat berjaga. Ia mencoba menggunakan sihir suci untuk menetralkan racun, tetapi tubuhnya tiba-tiba melemah dan kesadarannya mulai kabur. Para pelayannya berlari menghampiri, tetapi Yurusia memerintahkan mereka untuk segera membawa Rick keluar dari kastil. Ia memaksakan diri menggunakan sihir suci terakhirnya untuk mengurangi racun di tubuh Rick sebelum para pelayannya melakukan teleportasi dan membawa Rick pergi. Yurusia sendiri tetap tinggal karena dalam kondisi seperti itu teleportasi bisa berbahaya. Setelah para pelayan pergi, Duke Kapel terlihat panik karena Rick berhasil diselamatkan.
Namun Kord menenangkannya dan mengatakan bahwa kekuatan sihir Eurusia saja sudah cukup untuk rencana mereka. Kalisto yang menyaksikan semuanya dengan gugup akhirnya diberitahu bahwa mereka akan memanggil Tuhan. Kord kemudian mengaktifkan lingkaran sihir yang tersembunyi di bawah karpet dan mulai melantunkan mantra. Ia menggunakan sihir khusus untuk menyerap kekuatan sihir Eurusia yang sangat besar ke dalam formasi pemanggilan. Saat merasakan jumlah sihir yang luar biasa itu, ia bahkan terkejut bahwa seorang gadis manusia bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Eurusia sendiri menyadari bahwa racun yang digunakan kemungkinan berasal dari para daemon. Kord memandang Eurusia yang hampir tak sadarkan diri dan menganggap bahwa ia telah berhasil. Namun saat ia hendak membunuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Rambut emas Eurusia tiba-tiba mengembang, lalu tubuhnya menghilang, meninggalkan hanya gaunnya di lantai. Dari bayangan gaun itu muncul seekor kucing kecil berwarna emas yang tiba-tiba menggigit sisi tubuh Kord dengan taringnya. Makhluk kecil itu memiliki mata merah yang penuh keganasan, taring dan cakar berlumuran darah, serta memancarkan aura miasma yang mengerikan. Seorang pelayan yang tanpa sengaja mendekat langsung membusuk dan hancur hanya karena terkena aura tersebut. Kord yang kesakitan menatap makhluk itu dengan kaget dan menyadari bahwa itu bukan kucing biasa. Aura yang dipancarkannya adalah aura makhluk tingkat tinggi dari dunia demon. Dengan suara gemetar ia menyebut kemungkinan bahwa makhluk itu adalah Demon Beast. Pada saat itulah batasan yang selama ini menahan Eurusia sebagai manusia runtuh. Hati manusia dan tubuh manusianya tidak lagi mengekang kekuatan aslinya. Di dalam kastil tua itu, wujud demon tingkat tinggi yang dikenal sebagai Golden Beast telah dilepaskan ke dunia manusia, menandai awal bencana yang akan mengguncang Holy Kingdom. Kord diliputi kebingungan ketika melihat makhluk kecil berwarna emas di hadapannya. Selama hampir 20 tahun, termasuk masa persiapan, Raja Daemon telah menghabiskan waktu untuk mempersiapkan ritual pemanggilan makhluk legendaris. Tetapi kini sesuatu yang tampak seperti kucing kecil justru muncul di depannya. Ia tidak bisa mempercayainya. Catatan tentang keberadaan makhluk itu berasal dari ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada yang menyangka bahwa makhluk legendaris seperti itu bisa muncul begitu saja. Keraguannya hancur ketika kucing emas kecil itu mengeluarkan teriakan panjang yang mengguncang seluruh kastil. Dinding-dinding batu tebal mulai retak, lantai batu terbelah, dan gelombang kekuatan sihir serta miasma yang sangat besar berputar di sekelilingnya. Bayangan kegelapan dari retakan di lantai mulai menyebar seperti cairan yang mengalir, membawa korupsi yang bahkan melampaui tingkat Archdemon. Makhluk itu tampak seperti kucing emas berbulu pendek dengan tubuh kecil. Namun di punggungnya tumbuh sepasang sayap emas yang jauh lebih besar daripada tubuhnya. Saat sayap raksasa itu mengepak sekali, makhluk yang dikenal sebagai Golden Beast itu perlahan melayang di udara. Golden Beast kemudian menatap ke satu arah tertentu sambil menggeram pelan. Kord menyadari bahwa arah yang ditatapnya adalah wilayah para daemon. Wajahnya langsung memucat meskipun darah terus mengalir dari luka di wajah dan tubuhnya. Duke Capel, yang tidak memahami situasi sebenarnya, justru berseru gembira. Ia yakin bahwa makhluk yang muncul adalah Demon Beast yang dapat ia kendalikan. Tanpa menyadari bahwa makhluk itu sebelumnya adalah Eurusia, ia mendekatinya dengan penuh kegembiraan. Duke Capel memerintahkan Demon Beast itu untuk membunuh keluarga kerajaan yang lemah serta para bangsawan yang menghalanginya. Ia bahkan berjanji akan mengorbankan ribuan orang untuk memuaskan makhluk itu. Duke Capel benar-benar percaya kebohongan Kord bahwa demon yang dipanggil akan patuh kepadanya. Sebagai cucu dari adik bungsu raja, ia selalu merasa hanya kurang beruntung tidak menjadi raja. Ia yakin bahwa jika ia naik tahta, ia dapat menaklukkan negara-negara sekitar seperti Siguresu dan Trutedo dan menjadikan kerajaan suci sebagai negara yang benar-benar kuat.
Selama ini ia juga diam-diam membantu berbagai insiden pemanggilan Demon, termasuk dengan mendukung Marquis Bruneo yang diduga sebagai dalang di baliknya. Namun saat ia berbicara dengan penuh semangat, ia tanpa sengaja melangkah ke dalam lapisan kegelapan yang menyelimuti lantai. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi kerangka seolah-olah ribuan tahun berlalu dalam 1 detik. Tubuhnya runtuh menjadi debu yang tertiup angin, mengakhiri hidup pria yang selama ini bergerak di balik layar kerajaan suci. Golden Beast kemudian menghirup jiwanya dengan penuh kenikmatan, mengunyahnya sejenak sebelum menelannya. Walaupun berada dalam wujud Demon Beast, makhluk itu tetap memiliki sifat rakus terhadap jiwa. Semua bawahan Duke Capel yang mengetahui rencananya juga langsung mati tanpa luka fisik, seolah jiwa mereka disedot begitu saja. Bagi Demon tingkat tinggi yang melampaui Archdemon, mengambil jiwa manusia bahkan tidak memerlukan tindakan apapun. Jiwa-jiwa manusia yang lemah seakan mempersembahkan diri mereka sendiri seperti persembahan kepada dewa. Wajah para korban menunjukkan penderitaan yang luar biasa sebelum mati. Hanya 2 orang yang selamat dari pembantaian itu, Kord, yang percaya kepada Raja Daemon, dan Kalisto yang masih memiliki sedikit kemampuan sihir suci. Kalisto gemetar ketakutan melihat pemandangan tersebut. Ia selama ini percaya bahwa jika Tuhan turun ke dunia, maka dunia akan menjadi damai. Ia bahkan rela menghancurkan kedamaian kecil masyarakat demi mewujudkan keyakinannya. Ia yakin bahwa jika kerajaan suci menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bahkan para daemon pun akan berhenti menyerang. Namun sekarang, di hadapannya, makhluk yang memiliki keindahan dan kekuatan seperti dewa justru adalah seorang demon. Tidak mampu menerima kenyataan itu, mental Kalisto runtuh. Ia tertawa tipis dengan mata merah dan mulut berbusa, kehilangan kewarasannya karena ketakutan. Ironisnya, kegilaan itu justru menyelamatkan hidupnya. Jiwa Kalisto yang telah rusak tidak lagi menarik bagi Golden Beast yang rakus akan jiwa. Sementara itu Kord memanfaatkan celah sesaat dan mengayunkan pedang besarnya dengan kekuatan penuh ke arah Golden Beast, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan dinding batu. Namun Golden Beast dengan mudah merobek lengan kanannya dan menghancurkan pedangnya. Kord akhirnya melepaskan penyamaran manusianya dan kembali ke wujud Daemon dengan kulit abu-abu. Ia menggunakan sihir air untuk menyembuhkan luka serta memperkuat tubuhnya, tetapi setiap serangan Golden Beast tetap menembus pertahanannya seperti kertas tipis. Luka-luka yang diterimanya bahkan membawa miasma kutukan yang merusak tubuhnya dari dalam. Saat itu para pelayan Eurusia yang merasakan kehadiran besar tersebut kembali ke kastil. Mereka terkejut melihat tuan mereka dalam wujud Golden Beast. Ketika Nia memanggil Eurusia dengan suara keras, Golden Beast langsung menyerang dengan kecepatan mengerikan dan menggigit lengan Tina hingga terlepas dari bahunya. Noah segera menggunakan kekuatannya untuk menopang Tina agar tidak pingsan. Para pelayan itu tidak dapat menyerang Eurusia secara langsung. Namun mereka juga tidak mampu menahan kekuatan Golden Beast terlalu lama. Kord, yang kini berada di ambang kematian, memohon bantuan mereka. Ia mengaku sebagai Jenderal Kord dari pasukan Raja Daemon dan mengatakan bahwa jika monster itu dibiarkan hidup, bangsa manusia akan hancur. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, Noah yang dipenuhi amarah muncul di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan Kord untuk bereaksi, Noah menggunakan kekuatan penuh Unleas dan menghancurkan tubuh serta jiwanya dalam sekejap. Sementara itu Nia terus menahan serangan Golden Beast dengan kemampuan absorption miliknya, meskipun tubuhnya semakin rusak setiap kali menerima pukulan. Tina dan Fanny bahkan tidak mampu menahan satu serangan pun. Noah kemudian memberi perintah. Mereka harus menyerang Eurusia dengan kekuatan penuh untuk menghentikannya sejenak dan membangunkannya. Tina ragu karena itu berarti menyerang tuan mereka sendiri, tetapi Noah menjelaskan bahwa hanya serangan penuh yang mungkin bisa menghentikan Eurusia.
Keempat pelayan itu kemudian melepaskan wujud manusia mereka dan memaksimalkan kekuatan demon mereka. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada Eurusia. Jika perlu mereka rela mati demi menyelamatkan tuan mereka. Fanny menggunakan serangan mental untuk mengalihkan perhatian Golden Beast. Nia maju ke depan untuk menerima serangan berikutnya, sementara Tina mengikat tubuh Golden Beast dengan rambut ular emasnya. Noah kemudian melepaskan serangan Unleash terkuatnya dengan bantuan energi yang diserap Nia. Serangan gabungan 4 Greater Demon itu akhirnya mengenai Golden Beast dan membuatnya mengerang kesakitan. Namun tiba-tiba ledakan kekuatan sihir yang jauh lebih besar meledak dari dalam tubuh Golden Beast. Ular-ular emas hancur, pedang kutukan Nia patah, dan keempat demon itu terlempar ke tanah. Golden Beast kembali melayang di udara seolah tidak terjadi apa-apa. Para pelayan itu menyadari bahwa kekuatan Eurusia jauh melampaui mereka. Mereka hampir putus asa karena tampaknya tidak mampu mengembalikan Eurusia. Namun tiba-tiba tubuh Golden Beast jatuh dari udara. Seekor kucing emas kecil terjatuh ke tanah, dan sesaat kemudian tubuh Eurusia yang telanjang berguling di lantai. Di tempat lain, lebih dari 30 tahun yang lalu, Raja Daemon Hebrat lahir sebagai putra Raja Daemon sebelumnya. Ibunya dibunuh oleh istri-istri lain tak lama setelah melahirkannya. Hebrat juga memiliki rahasia besar, ia memiliki ingatan kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dalam kehidupan sebelumnya ia adalah pekerja perusahaan yang dieksploitasi tanpa henti. Orang tuanya meninggal saat ia masih sekolah, dan keluarga pamannya menipunya untuk mengambil uang asuransi. Ia hidup dalam kebencian terhadap manusia hingga akhirnya meninggal sendirian. Ketika terlahir kembali sebagai Daemon, ia merasa akhirnya memiliki kesempatan membalas dendam terhadap manusia. Kebenciannya dianggap aneh bahkan oleh para Daemon, tetapi ayahnya memanfaatkannya dan memberinya pendidikan militer yang keras. Namun semakin banyak pengetahuan yang ia pelajari, semakin ia menyadari bahwa bangsa Daemon telah mencapai batasnya. Mereka hanya tahu menipu, merampas, dan menjatuhkan sesama. Upaya reformasinya selalu gagal. Pada usia 10 tahun ia membunuh ayahnya sendiri dan menjadi Raja Daemon. Ia menyatukan para Daemon dan mempersiapkan kekuatan besar untuk membalas dendam pada manusia. 20 tahun kemudian rencana pemanggilan demon tingkat tinggi yang dipersiapkan selama lebih dari 10 tahun hampir selesai. Tiba-tiba sejumlah besar kekuatan sihir dikirim dari Court. Jumlahnya mencapai 80% dari seluruh energi yang telah dikumpulkan. Namun energi itu memiliki warna emas murni yang aneh. Belum sempat ia memahami situasi itu, lingkaran sihir pemanggilan tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Hebrat segera memerintahkan untuk menghancurkannya, bahkan jika harus merusak sebagian formasi. Ia menggunakan sihir penghancur yang mengorbankan umur hidupnya untuk menghentikan ritual tersebut. Namun sebelum serangannya menghancurkan lingkaran sihir, sesuatu sudah muncul. Seekor macan tutul hitam raksasa yang ukurannya lebih dari 10 meter muncul dari lingkaran pemanggilan. Warnanya lebih gelap daripada kegelapan itu sendiri. Hebrat jatuh berlutut dalam keputusasaan karena ia mengenali makhluk itu dari catatan kuno. Itu adalah Demon Beast kuno yang disebut Dark Beast, makhluk yang pernah menghancurkan beberapa negara pada masa lampau. Dark Beast menghancurkan para penyihir dan ksatria kegelapan hanya dengan satu auman. Namun kemudian ia tiba-tiba mengangkat kepalanya seolah menyadari sesuatu di kejauhan. Sesaat kemudian makhluk itu menerobos langit-langit batu altar bawah tanah dan terbang pergi tanpa memakan jiwa siapapun. Dengan demikian rencana yang telah disiapkan Raja Daemon selama puluhan tahun hancur begitu saja, dan para Daemon justru selamat dari kehancuran yang hampir menimpa mereka. Setelah tubuh kecil Eurusia jatuh dari wujud Golden Beast,
para pelayannya sempat terpaku beberapa saat sebelum akhirnya sadar dan segera berlari mendekatinya dengan tubuh yang masih penuh luka. Mereka menyeret diri menuju tubuh Eurusia yang tergeletak di tanah. Namun saat hampir menyentuhnya, Noah menghentikan langkah mereka dengan keraguan. Ia mempertanyakan apakah Eurusia benar-benar telah kembali seperti semula. Nia yang sejak tadi menahan serangan demi serangan dari wujud Golden Beast juga berhenti bergerak. Pedang yang ia pegang telah hancur dan hanya menyisakan gagangnya saja, dan ia sendiri tidak yakin apakah masih mampu menahan serangan serius lainnya. Tina kemudian dengan tenang berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Sambil memulihkan lengan kirinya dan membentuk kembali pakaian pelayannya dari rambutnya sendiri, ia dengan percaya diri menjelaskan bahwa ia memahami Eurusia dengan sempurna, mulai dari makanan kesukaannya, kondisi kesehatannya, hingga pertumbuhan ukuran tubuhnya. Menurutnya, meskipun tanpa memastikannya secara langsung, ia yakin Eurusia telah benar-benar kembali. Pernyataan Tina yang terlalu serius membuat Noah dan Nia menunjukkan ekspresi canggung bahkan sebagai sesama iblis. Tak lama kemudian, Fanny yang sudah lebih dulu berlutut di samping Eurusia menyampaikan bahwa Eurusia hanya tertidur. Ia bahkan tersenyum puas sambil mendengarkan suara napas tidur Eurusia. Kastil kuno di tepi danau yang menjadi tempat mereka berada kini hampir seluruhnya runtuh, dan cahaya matahari masuk melalui celah-celah reruntuhan. Noah lalu meminta Tina membuatkan pakaian baru untuk Eurusia, karena tidak pantas membiarkan tuan mereka tetap telanjang di tempat terbuka. Nia menutupi tubuh Eurusia dengan jubahnya sementara Tina dengan cepat menyetujui permintaan itu. Fanny juga membantu, dan keduanya menggunakan rambut mereka yang dipenuhi sihir untuk menjahit gaun baru langsung di tubuh Eurusia. Noah sebagai tipe iblis laki-laki tidak diizinkan mendekati tubuh Eurusia yang masih terbuka, sementara Nia hanya bisa menonton dengan iri karena ia terlalu ceroboh untuk membantu membuat pakaian. Saat melihat gaun yang dibuat Tina berwarna hitam meskipun rambut Tina berwarna emas, Nia bertanya-tanya tentang hal itu. Tina sendiri tidak tahu alasannya, sementara Fanny menambahkan hiasan benang perak dari rambutnya hingga gaun hitam dan perak itu selesai. Beberapa waktu kemudian, Eurusia terbangun dan melihat langit biru luas di atasnya serta wajah para pelayannya yang tampak bahagia. Mereka segera menanyakan keadaannya. Eurusia sendiri bingung mengapa ia tertidur. Para pelayan kemudian menjelaskan kejadian yang terjadi setelah ia kehilangan kesadaran. Eurusia menyadari bahwa racun yang menyerangnya bekerja lebih kuat pada sisi manusianya. Ketika ia menghabiskan seluruh sihir dari sisi manusianya untuk menyelamatkan semua orang dari racun itu, ia akhirnya berubah sepenuhnya menjadi bentuk iblisnya. Ia kemudian menanyakan keadaan manusia lain. Para pelayan menjelaskan bahwa Roderick, Noel, para putri kerajaan, serta yang lainnya dipindahkan ke tepi danau dan masih tertidur karena obat. Vio serta para pelayan lain sudah dibangunkan untuk membantu menetralisir racun. Bahkan sang pahlawan juga dipindahkan bersama mereka sebagai tindakan pencegahan. Mendengar itu Eurusia hanya menatap reruntuhan kastil. Ia berpikir bahwa beberapa orang mungkin mati hanya karena terlibat dalam kejadian ini, namun ia tidak merasa terlalu sedih tentang hal itu. Kemudian ia teringat bahwa ia sempat memakan jiwa Duke Capel, namun anehnya ia tidak mengingat rasanya. Ia merasa itu sangat disayangkan karena jiwa tersebut sebenarnya telah matang dengan sempurna. Mendengar itu, Noah dengan senyum iblis menjelaskan bahwa ketika Nia menerima serangan Eurusia sebelumnya, sebagian kekuatan dan jiwa Capel berhasil terserap. Noah bahkan berniat menggunakan jiwa Capel sebagai hidangan makan malam. Namun Eurusia justru meminta melihat pedang Nia. Pedang itu hancur saat menahan serangannya. Bukannya marah, Eurusia meminta Noah memperbaikinya menggunakan sihirnya serta jiwa Capel. Noah segera memperbaikinya dengan cepat.
Hasilnya adalah pedang yang kini berubah menjadi emas mengkilap dan meninggalkan partikel emas berkilau setiap kali diayunkan. Eurusia sendiri merasa pedang itu terlalu mencolok, tetapi Nia sangat senang menerimanya. Ketika Nia mencoba mengayunkan pedang tersebut ke reruntuhan kastil, setiap tebasan menghasilkan efek suaranya, seperti suara Eurusia sendiri, sementara batu-batu besar terbelah dengan mudah. Semua orang terdiam melihat fenomena aneh itu. Eurusia sendiri bingung mengapa pedang itu menghasilkan suara seperti miliknya. Nia justru sangat menyukainya, namun Eurusia mencoba mengambil kembali pedang itu untuk memperbaikinya. Nia menolak dan memeluk pedangnya sambil menangis, membuat Eurusia akhirnya menyerah. Eurusia kemudian membuat pedang iblis baru dengan sihir dan sihir suci, tetapi Nia tetap mempertahankan pedang pertama itu. Tak lama setelah itu, Fanny tiba-tiba memberi peringatan bahwa sesuatu sedang mendekat. Ekspresinya berubah serius di balik topeng Harley Quinn, membuat para pelayan lain langsung berubah kembali ke bentuk iblis mereka, Incubus, Succubus, Gorgon, dan Nightmare. Eurusia juga mulai merasakan kehadiran makhluk yang sangat kuat. Tiba-tiba raungan besar mengguncang danau dan hutan di sekitarnya. Seekor makhluk raksasa muncul sambil berteriak bahwa ia akhirnya menemukan Golden Beast. Makhluk itu adalah Dark Beast, makhluk dari dunia iblis yang merupakan pemilik sekaligus penyelamat Eurusia di masa lalu. Eurusia menyapanya dengan canggung, namun para pelayannya diam-diam mundur beberapa langkah dari belakangnya. Dark Beast kebingungan melihat Eurusia dalam bentuk manusia dan bahkan memiliki nama seperti manusia. Ketika ia turun di depan Eurusia, ia tiba-tiba menggigit bahunya dengan cara yang tampak seperti kebiasaan lama mereka. Eurusia pun membalas dengan mengelus bulunya dengan akrab. Mereka mengenang kebiasaan lama saat masih berada di dunia iblis. Namun suasana itu berubah ketika Dark Beast menanyakan alasan Eurusia meninggalkan dunia iblis. Eurusia menjawab dengan jujur bahwa ia ingin melihat dunia cahaya. Mendengar itu Dark Beast menggigitnya lebih kuat dan menyatakan bahwa ia akan menghancurkan tubuh manusia Eurusia dan membawanya kembali ke dunia iblis. Eurusia segera melepaskan sihirnya dan menyerang dengan cahaya suci untuk memaksa Dark Beast melepaskannya. Ia menolak kembali sekarang karena ingin hidup di dunia manusia. Kedua iblis itu pun saling mengintimidasi dengan kekuatan mereka. Eurusia kemudian menciptakan tombak cahaya emas raksasa dan melemparkannya ke arah Dark Beast. Pertempuran besar pun dimulai di udara antara badai emas milik Eurusia dan badai kegelapan milik Dark Beast. Hutan di bawah mereka rusak akibat benturan kekuatan. Eurusia berubah ke mode Demon Beast Chat untuk meningkatkan kemampuan bertarung fisiknya. Meski Dark Beast sangat kuat, ia masih menahan kekuatannya agar tidak menghancurkan Eurusia sepenuhnya. Melihat celah itu, Eurusia kembali ke bentuk manusia dan menembakkan ratusan panah cahaya dari busur sihirnya. Dark Beast menangkisnya dengan petir hitam, tetapi hal itu membuat perhatiannya terpecah. Saat itulah Nia muncul dan menebas punggungnya dengan pedang yang menghasilkan suaranya. Tina segera mengikat Dark Beast dengan ular emas dari rambutnya. Dalam waktu singkat yang mereka ciptakan, Noah melepaskan kekuatan sihirnya kepada Eurusia. Eurusia lalu menciptakan tombak suci emas yang diperkuat oleh ilusi tombak dari Fanny. Dark Beast terkena serangan langsung dan jatuh ke reruntuhan kastil. Eurusia dan para pelayannya turun di depan makhluk itu. Ia menjelaskan bahwa Dark Beast tidak dapat sepenuhnya mewujud di dunia fisik karena dipanggil tanpa ritual lengkap atau pengorbanan yang diperlukan. Dalam kondisi seperti itu, melawan iblis yang memiliki nama seperti mereka akan sangat sulit. Namun iblis seperti Dark Beast tidak akan kembali ke dunia iblis kecuali semangatnya benar-benar patah. Di saat ketegangan itu belum berakhir, suara dari kejauhan tiba-tiba memanggil Eurusia. Roderick dan Lucy telah kembali ke tempat itu,
muncul di saat yang paling tidak tepat di tengah pertarungan antara para iblis tersebut. Rick dan Noel berada di barisan depan orang-orang yang berlari ke arah Eurusia, tetapi sebenarnya yang paling depan adalah 3 Holy Knight. Para Holy Knight adalah ksatria yang berlatih di kuil dan menguasai sihir suci bertipe pertahanan, menjadikan mereka seperti tank berat di medan pertempuran. Karena pengalaman mereka dengan sihir iblis, ketika mereka melihat tubuh makhluk itu, mereka secara refleks menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, Rick dan Noel tetap berlari maju. Rick segera bertanya dengan cemas apakah Eurusia baik-baik saja, sementara Noel memintanya turun. Rick kembali meraih tangan Eurusia dan menariknya menjauh, sedangkan Noel berdiri di depan dengan pedang terhunus untuk melindunginya. Saat melihat makhluk itu, Rick hanya bisa berbisik serak menanyakan apa sebenarnya benda itu, sementara wajah Noel memucat dan keringat mulai mengalir di wajahnya. Walaupun Eurusia dan para pelayannya telah banyak melemahkan makhluk itu sebelumnya, keberadaan makhluk tersebut masih sangat mengerikan. Tekanan keberadaannya jauh melampaui makhluk apapun yang ada di dunia manusia. Makhluk itu menatap mereka, tetapi sebenarnya pandangannya hanya tertuju pada Eurusia. Eurusia bertanya-tanya apa yang dipikirkan makhluk itu. Ia memahami bahwa makhluk tersebut ingin membawanya kembali ke dunia iblis, bahkan jika harus menghancurkan tubuhnya terlebih dahulu. Walau sebagian dari dirinya merasa sedikit senang karena diperhatikan, ia tetap tidak bisa menerima keinginan sepihak itu. Tak lama kemudian, para ksatria lain tiba. 3 Holy Knight dan 8 Royal Knight datang bersama 7 ksatria pengawal Eurusia, termasuk Bree dan Sarah. Salah satu Holy Knight, seorang pria berambut abu-abu keperakan, mengangkat perisainya ke arah makhluk itu dengan ekspresi tegang. Ia menilai bahwa makhluk itu adalah iblis tingkat sangat tinggi, kemungkinan seekor Demon Beast. Ia bahkan mengira Eurusia telah menekannya dengan kekuatannya sendiri. Para Holy Knight kemudian meminta Eurusia dan Roderick untuk mundur, karena mereka akan mengambil alih pertempuran. Namun, meskipun mereka berusaha tenang, wajah para pengawal Eurusia terlihat kaku. Bahkan Bree tampak sangat tegang, walaupun tidak berniat mundur. Melihat manusia berkumpul untuk melindungi Eurusia, makhluk itu mulai merasa jengkel. Eurusia bisa merasakan kekuatan sihirnya perlahan meningkat. Ia juga mengetahui bahwa baik dirinya maupun makhluk itu sebenarnya sudah hampir kehabisan kekuatan sihir. Jika makhluk itu ingin memaksanya kembali, kemungkinan besar ia akan mencoba memulihkan kekuatannya dengan memakan jiwa para manusia di sekitarnya. Eurusia menyadari bahwa makhluk itu tidak akan berhenti mengejarnya sampai hatinya benar-benar hancur. Karena tidak ingin orang lain terlibat lebih jauh, ia memutuskan untuk menghentikan makhluk itu di tempat ini. Ia mulai melantunkan sihir yang belum pernah didengar orang lain. Rick dan Noel langsung menoleh dengan terkejut ketika ia mengucapkan mantra perlindungan. Eurusia mengaktifkan sihir perlindungan besar bernama Radiant Shield. Cahaya emas menyelimuti seluruh manusia di sekitarnya. Bahkan para Holy Knight yang ahli dalam sihir suci terkejut melihat kekuatan perlindungan luar biasa itu. Ketika melihat Eurusia melindungi manusia, makhluk itu mengeluarkan raungan kemarahan yang menggetarkan udara. Raungan iblis itu biasanya cukup untuk membunuh manusia hanya dengan suara, tetapi Radiant Shield Eurusia berhasil menahan efeknya sekaligus memperkuat para ksatria. Rick kemudian mengangkat suaranya untuk membangkitkan semangat para ksatria, mengingatkan mereka akan kebanggaan sebagai ksatria kerajaan suci. Para ksatria yang sebelumnya tegang kembali menguatkan tekad mereka dan mengangkat pedang. Eurusia menyadari bahwa ia tanpa sengaja menambahkan efek peningkatan semangat tempur ke dalam Radiant Shield untuk melawan tekanan iblis. Efeknya ternyata terlalu kuat. Para pelayan Eurusia kemudian menyatakan bahwa mereka akan mendukung pertempuran, dan Eurusia menyetujuinya. Makhluk itu menyerbu dengan raungan keras, tetapi kecepatannya tidak lagi seperti sebelumnya.
Meski begitu, serangannya tetap cukup berbahaya bagi manusia. Nia maju lebih dulu dengan santai dan menahan serangan iblis itu menggunakan pedang emas Nyanko Blade. Para ksatria terkejut melihat seorang ksatria wanita berusia 12 tahun mampu menahan serangan Demon Beast tersebut. Karena situasi mulai terlalu mencolok, Yurusia memutuskan untuk mempercepat penyelesaian pertempuran. Ia memanggil Noel kembali ketika Noel hendak maju ke garis depan. Noel kembali dengan wajah bingung. Yurusia kemudian memanggil Fanny, yang dengan hormat menyerahkan pedang iblis emas cadangan yang telah Yurusia buat. Dengan menyatakan atas nama Yurusia Laverusenia, ia memberikan pedang itu kepada Noel sebagai pedang suci sementara. Noel sempat terkejut, tetapi kemudian berlutut seperti seorang ksatria dan menerima pedang tersebut. Rick yang berdiri di sampingnya terlihat sedikit tidak senang. Dengan perlindungan Radiant Shield, Nia menahan serangan iblis, sementara Noah dan Tina membantu dengan sihir biasa. Para ksatria bertarung dengan cukup baik. Yurusia kemudian duduk menonton sambil meminta teh dari pelayannya, bahkan meminta agar teh itu diperkaya dengan jiwa. Selama pertempuran berlangsung, para Holy Knight menyembuhkan rekan-rekan mereka dengan sihir cure. Para pelayan Yurusia membantu dengan mengikis kekuatan sihir iblis tersebut. Yurusia juga diam-diam menyembuhkan para ksatria yang terluka parah sambil menunggu saat yang tepat. Akhirnya kesempatan itu datang. Noel menggunakan bahasa roh cahaya untuk mengaktifkan kekuatan dalam pedang emasnya. Yurusia segera memperkuatnya dengan sihir Shining Sacred Sword tingkat tinggi. Ketika Noel mengayunkan pedangnya, cahaya emas besar muncul dan menyerang makhluk itu. Serangan tersebut mendorong iblis itu mundur puluhan meter. Walaupun tidak menerima kerusakan besar, kekuatan serangan itu jelas melebihi perkiraannya. Untuk pertama kalinya dalam pertempuran, makhluk itu mulai waspada terhadap manusia, khususnya Noel yang memegang pedang tersebut. Rick berdiri di samping Noel, siap menyerang lagi jika diperlukan. Yurusia kemudian diam-diam maju satu langkah di depan mereka untuk melindungi mereka sambil menunjukkan senyum licik yang hanya diperhatikan oleh makhluk itu. Makhluk itu menggertakkan giginya dengan marah. Yurusia menyadari posisinya terlalu berbahaya dan segera melompat ke udara. Dari kejauhan ia merasakan kemarahan makhluk itu, tetapi tidak lagi merasakan niat bertarung yang kuat. Makhluk itu pernah dikalahkan sekali oleh Yurusia, meskipun saat itu Yurusia dilindungi oleh para pelayannya. Kini bahkan setelah semua usahanya, ia tidak mampu mengalahkan satu manusia pun ketika Yurusia bertindak sebagai manusia dan hidup di antara mereka. Hal itu akhirnya membuat mentalnya runtuh. Yurusia sendiri merasa situasi ini cukup merepotkan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa akan lebih mudah jika ia saja kembali ke dunia iblis dengan damai. Saat ia berpaling dari makhluk itu, iblis tersebut akhirnya memanggilnya dengan namanya, bukan lagi dengan sebutan Golden Beast. Makhluk itu berteriak dengan penuh kemarahan bahwa suatu hari nanti ia pasti akan membawa Yurusia kembali ke dunia iblis. Mendengar ancaman itu, Yurusia menyadari bahwa makhluk itu ternyata belum sepenuhnya hancur semangatnya. Alfio yang disebut sebagai hero memandangi pertempuran sebelumnya dengan suara gemetar. Bahkan dirinya yang menyandang gelar pahlawan tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya terhadap makhluk yang ia lihat. Rekannya, antik sang elf dan ceria si pendekar pedang, juga tampak pucat setelah menyaksikan pertarungan melawan Demon Beast itu. Sebelumnya Alfio sempat makan lebih dulu setelah pertengkarannya dengan Pangeran Roderick. Ia sempat memikirkan cara mendekati para pelayan dan ksatria wanita yang cantik, namun tiba-tiba ia merasakan kantuk berat lalu kehilangan kesadaran. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa kekuatan sihir mereka telah dicuri secara paksa. Ketika Alfio terbangun di hutan dekat danau, ia melihat Roderick dan para pengawalnya bersiap menuju tempat bekas kastil. Kastil kuno yang ia kenal ternyata hampir hancur.
Sekitar setengahnya masih tersisa, tetapi jelas tidak lagi seperti kastil yang ia ingat. Di langit, badai emas bertabrakan dengan badai hitam, dan hutan yang indah di sekitar kastil berubah menjadi hitam pekat. Suasana itu dipenuhi aura jahat yang membuat Alfio merasa sangat enggan mendekat. Namun karena antik, ceria, dan Athena tetap yakin bahwa ia adalah hero sejati, Alfio akhirnya ikut menuju kastil lama itu dengan enggan. Walaupun sifatnya cenderung oportunis, Alfio sebenarnya memiliki kemampuan sihir yang cukup hebat. Ia mampu meniru sihir penguatan tubuh yang biasanya digunakan oleh para demon dan daemon, serta memiliki bakat luar biasa dalam quick casting magic yang memungkinkan penggunaan sihir pelindung dan kecepatan secara instan. Dengan memberikan sihir percepatan kepada rekan-rekannya dan mengambil rute belakang, kelompok Alfio bahkan tiba lebih cepat daripada rombongan Roderick. Ketika sampai, mereka menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Seekor demon beast yang tampak seperti bencana alam sedang bertarung melawan seorang gadis cantik, Eurusia, bersama para pengawalnya. Dari kejauhan Alfio melihat Eurusia terbang dengan sayap emas, melemparkan tombak sihir emas dan menghantam demon beast ke tanah. Sihirnya jelas memancarkan aura kesucian yang kuat. Bahkan Antik yang juga disebut sebagai Sein merasa terkejut oleh perbedaan kekuatan mereka. Namun yang benar-benar membuat Alfio bingung adalah para pengawal Eurusia. Di antara mereka ada sosok yang terlihat tidak normal, bahkan salah satunya adalah daemon yang pernah mereka lawan sebelumnya. Melihat hal itu, Alfio dan kelompoknya mulai berdebat. Antik menduga sang putri mungkin bekerja sama dengan para daemon. Alfio menolak anggapan itu dan berkata bahwa Eurusia mungkin telah ditipu. Namun Athena justru tertawa dingin dan menyebut Eurusia sebagai keberadaan yang jahat. Athena kemudian mengklaim bahwa Eurusia pasti telah bekerja sama dengan Daemon King untuk memanggil monster itu. Ia bahkan mengatakan bahwa Eurusia hanya berpura-pura bertarung demi menipu Pangeran Roderick. Meskipun Alfio tidak sepenuhnya memahami logika Athena, ia tidak bisa langsung membantah karena yang mengatakannya adalah kakak Eurusia sendiri. Di dalam hati Alfio justru melihat peluang lain. Baginya status sosial tidak sepenting wanita cantik. Ia bahkan berpikir bahwa menangkap seorang putri yang telah jatuh reputasinya mungkin lebih mudah daripada seorang putri yang masih dihormati. Akhirnya Alfio memutuskan untuk mundur sementara. Ia mengatakan kepada Athena bahwa jika mereka menuduh Eurusia tanpa bukti di depan Roderick, mereka justru akan berhadapan dengan seluruh pihak yang ada di sana. Lebih baik menunggu kesempatan saat Eurusia sendirian. Athena menerima alasan itu dan bahkan mulai berpikir bahwa Roderick mungkin telah dicuci otaknya oleh Eurusia. Ketika ceria bertanya kemana mereka akan pergi, Alfio berkata mereka sebaiknya meninggalkan negara itu untuk sementara. Ia sebenarnya ingin kembali ke rumah orang tuanya di Siguresu dan hidup santai sampai keadaan tenang. Tujuan Alfio bukan menjadi raja atau menyelamatkan dunia, melainkan hidup bahagia bersama para calon istrinya. Namun rencana itu berubah ketika Antik dengan penuh semangat berkata bahwa mereka harus pergi ke wilayah Daemon untuk mengurangi kekuatan para Daemon sekaligus mencari bukti hubungan Eurusia dengan mereka. Ceria, Athena, dan Ophelia langsung memuji Alfio karena mengira rencana itu adalah idenya. Tidak bisa mundur lagi di depan para gadis yang memandangnya dengan kagum, Alfio akhirnya menyetujui perjalanan ke wilayah Daemon, meskipun dalam hatinya ia bertanya bagaimana situasi ini bisa terjadi. Sementara itu, setelah Demon Beast pergi sambil meneriakkan bahwa ia akan membawa Eurusia kembali ke dunia Demon suatu hari nanti, semua orang yang berada di sana menatap Eurusia dengan tegang. Eurusia sendiri mulai panik karena ucapan Demon itu terdengar seolah-olah mereka saling mengenal. Ia mencoba meminta bantuan dari para pengawalnya untuk menutupi situasi, tetapi mereka pura-pura tidak mengenalnya. Akhirnya Eurusia berpura-pura sedih dan menyalahkan Duke Capel atas pemanggilan Demon tersebut.
Rick mendukung ceritanya, menjelaskan bahwa para tamu telah diracuni dan kemudian dijadikan korban oleh Duke Capel. Pada saat itu Noah membawa seseorang yang masih hidup, Archbishop Callisto. Ia ditemukan terlempar ke hutan akibat ledakan angin dari pertempuran. Dengan adanya saksi tersebut, Eurusia sedikit lega. Fanny bahkan memberi tanda bahwa kondisi mental Callisto sudah berada di bawah kendali mereka. Ketika Noel hampir mempertanyakan cerita itu, Rick menenangkannya dengan mengatakan bahwa Eurusia adalah orang yang paling menderita dalam kejadian ini. Para ksatria akhirnya menafsirkan ucapan Demon Beast sebelumnya sebagai upaya memaksa Eurusia menjadi korban persembahan karena ia adalah seorang saint. Karena mereka percaya penuh kepada Eurusia, mereka justru menghiburnya, membuat Eurusia merasa sedikit bersalah dalam hati demoniknya. Setelah keadaan tenang, mereka kembali ke kota sebelum malam tiba. Namun masalah baru muncul ketika Vio memperhatikan bahwa pakaian Eurusia tiba-tiba berubah menjadi gaun hitam perak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Rick dan Noel juga menyadari hal itu dan mulai bertanya-tanya apakah gaun tersebut adalah magic item. Eurusia kebingungan menjawab karena gaun itu sebenarnya adalah artefak tingkat tinggi yang dibuat oleh beberapa archdemon dengan berbagai kemampuan seperti penghalang sihir, regenerasi otomatis, dan perubahan bentuk. Tina kemudian menyelamatkan situasi dengan mengarang cerita bahwa gaun itu adalah kain khusus yang ditenun dengan sihir untuk digunakan oleh seorang saint. Ia bahkan mengklaim bahwa para pelayan sendirilah yang membuatnya dan membutuhkan kekuatan suci Eurusia untuk menyelesaikannya. Rick mempercayai cerita itu, tetapi Noel bertanya mengapa pakaian seorang saint justru berwarna hitam. Tina sempat terdiam, lalu dengan senyum nakal menjawab bahwa warna hitam sangat cocok dengan kulit putih dan rambut emas Eurusia, bahkan menyebut bahwa pakaian dalamnya juga berwarna hitam. Ucapan itu membuat Rick dan Noel langsung memerah dan memalingkan wajah. Eurusia sendiri juga tersipu dan langsung membanting kepala Tina ke tanah. Beberapa bulan kemudian, setelah kembali ke ibu kota kerajaan, Callisto akhirnya mengaku dan kasus Duke Capel terungkap. Namun demi menjaga citra negara, keluarga Capel tidak sepenuhnya dihancurkan. Posisi Duke baru diberikan kepada Zes, seorang kerabat yang dipercaya oleh kakek Eurusia sekaligus anggota organisasi rahasia yang juga mengelola dana rahasia Eurusia. Sementara itu, akibat kemunculan Demon Beast yang menghancurkan kastil, seluruh wilayah adipati di sekitar ibu kota memperketat sistem pertahanan terhadap ancaman dari luar. Eurusia sendiri harus bekerja keras selama setengah tahun, berkeliling ke 5 wilayah adipati untuk memasang Holy Barrier raksasa dan melakukan ritual Feast of Blessings untuk menenangkan rakyat. Karena selama waktu itu tidak ada Demon Beast yang muncul, keadaan akhirnya kembali tenang. Ia pun kembali menjalani kehidupan normal di akademi. Namun jarak antara dirinya dan teman-teman sekelas semakin besar karena pengawalnya selalu berjaga di luar kelas. Di tengah kehidupan yang kembali tenang itu, muncul sebuah rumor aneh di masyarakat, bahwa putri kerajaan suci dengan keras menolak menjadi pengantin Demon Beast. Rumor itu sebenarnya cukup dekat dengan kebenaran. Beberapa bulan kemudian Eurusia hampir berusia 10 tahun. Ia merasa tubuhnya terus tumbuh, meskipun masih sedikit lebih pendek dari anak seusianya. Pada hari ulang tahunnya, sebuah upacara besar diadakan di Katedral Kostoru sebelum pesta ulang tahun. Saat menunggu di dalam ruangan katedral dengan gaun hitamnya yang ditutupi mantel putih, Noel datang menemuinya. Noel kini mengenakan perlengkapan ksatria mewah dan membawa pedang emas yang Eurusia berikan. Tak lama kemudian Rick juga datang dengan perlengkapan ksatria yang lebih berat, lalu mereka berdua menarik Eurusia keluar menuju aula utama. Di dalam katedral, Paus Theophilus mengumumkan penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam pertempuran melawan Demon Beast. Roderick dianugerahi gelar Paladin. Noel dianugerahi gelar Hero of the Holy Kingdom.
Dan Eurusia dianugerahi gelar Saint of the Holy Kingdom karena melindungi para ksatria serta menenangkan rakyat. Sorak-sorai besar menggema di seluruh katedral. Rick dan Noel melambaikan tangan kepada para bangsawan dan ksatria yang hadir, sementara Eurusia hanya bisa tersenyum kaku karena kedua tangannya ditahan oleh mereka. Di dalam hatinya ia hanya bisa berpikir satu hal. Ia sebenarnya adalah demon. Namun dunia manusia justru memujanya sebagai saint. Beberapa hari setelah upacara tersebut, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari wilayah para daemon. Atas nama Daemon King Hebrat, sebuah deklarasi perang terhadap bangsa manusia diumumkan. Nama aslinya sebagai demon adalah Eurusia, sementara nama manusianya adalah Eurusia Laverusenia. Ia termasuk spesies Demon Beast Golden Beast. Usianya dalam perhitungan manusia adalah 10 tahun, tetapi usia mentalnya setara dengan seorang remaja. Dalam bentuk manusia, Eurusia memiliki tinggi sekitar 152 cm dengan berat badan yang tidak diketahui. Kulitnya sangat pucat dan halus. Rambutnya berwarna emas berkilau, bukan sekadar pirang, lurus hingga melewati dada dan melengkung ke atas di ujungnya. Matanya berwarna merah muda dengan sedikit kilau emas dan memiliki bentuk agak sayu. Tubuh Eurusia hampir tidak menunjukkan ciri biologis makhluk hidup biasa. Pembuluh darah, struktur tulang, otot, kebiasaan hidup, rasa lelah, kondisi kesehatan, suhu tubuh, hingga pengaruh lingkungan seperti kelembapan tidak tampak pada dirinya. Ia merupakan makhluk hidup yang dianggap tidak memiliki cacat atau kekurangan. Pori-pori dan kelenjar keringatnya juga sangat sedikit, sehingga kehadirannya terasa tidak sepenuhnya seperti manusia. Selain bentuk manusia, Eurusia juga memiliki bentuk Demon Beast yang menyerupai seekor kucing emas sepanjang sekitar 60 cm. Bentuk ini mirip kucing ras Russian Blue tetapi berwarna emas. Dari tubuh berbulu emas itu muncul sepasang sayap kelelawar emas, dengan panjang satu sayap lebih dari 5 meter. Matanya berwarna merah seperti rubi, sementara taring dan giginya tampak seperti kristal merah tua. Status kemampuannya menunjukkan perbedaan yang sangat besar antara bentuk manusia biasa dan ketika kekuatan demoniknya digunakan. Sebagai perbandingan, manusia biasa memiliki nilai kemampuan sekitar 10, sedangkan seorang hero biasanya berada pada kisaran 100 hingga 300. Dalam keadaan normal, daya tahannya hanya bernilai 5, kekuatan fisik 3, pertahanan 2, dan kecepatan 7. Namun ketika kekuatan demoniknya aktif, nilai-nilai itu meningkat drastis, daya tahan mencapai 3600, kekuatan fisik 312, pertahanan 265, dan kecepatan bahkan mencapai 24.000. Sihirnya adalah yang paling mencolok, dengan nilai 80.000 dalam keadaan normal dan meningkat hingga sekitar 530.000 ketika menggunakan kekuatan demoniknya. Eurusia juga memiliki berbagai kemampuan khusus dengan tingkatan berbeda. Sistem tingkatan kemampuan dimulai dari level 1 sebagai pemula, level 5 sebagai tingkat ahli, dan level 10 sebagai tingkat dewa. Beberapa kemampuan yang dimilikinya antara lain Acquired level 3, kemampuan yang terbawa dari kehidupan sebelumnya, serta Light Back level 5 yang juga berasal dari kehidupan sebelumnya. Ia memiliki Intimidate level 7, Holy Magic level 8, Summoning Magic level 6, dan Spiritual Magic level 5. Ia juga memiliki kemampuan Nobility level 3, serta Mental Resistance yang membuat serangan mental tidak berpengaruh padanya. Selain itu ia memiliki Abnormal Status Resistance level 6 yang hanya aktif dalam bentuk demon, serta Love Resistance level 2, tingkat yang setara dengan rata-rata siswa sekolah menengah pertama. Ia juga memiliki kemampuan Villainous Lady level 1 dan Automatic Effect level 1. Kemampuan Lightback membuat suasana di sekitar Eurusia menjadi santai dan tenang selama orang lain berada dalam jangkauan kesadarannya.
Sementara automatic effect adalah kemampuan pasif yang membuat bulu emasnya selalu tampak lembut dan berkilau, sekaligus memberikan efek penyamaran kecil yang setara dengan stealth level 1. Eurusia juga memiliki berbagai gelar yang mencerminkan keberadaannya yang unik. Di antaranya adalah Demon God, the Devil, Creator of Demons, Holy Mother of the Demon World, Government, dan Otherworld Transmigrator. Dari dunia manusia ia memiliki gelar Daughter of a Ducal House, Princess of the Holy Kingdom, serta gelar baru yang baru saja diperolehnya yaitu Saint of the Holy Kingdom. Beberapa gelar sebelumnya telah digabungkan. Gelar Demon Beast Small yang ia peroleh di dunia Demon telah menyatu dengan gelar Demon God, the Devil setelah ia memperoleh tubuh manusia. Gelar Saint of the People juga telah digabungkan menjadi gelar baru Saint of the Holy Kingdom. Penilaian terhadap Eurusia menunjukkan bahwa bentuk manusianya yang sangat sempurna membuatnya terlihat dingin seperti boneka, sehingga secara naluriah manusia lain merasakan ketakutan terhadapnya. Namun cara berpikirnya yang sederhana dan dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya sebagai orang biasa membuat kesan menakutkan itu berkurang. Di dalam pikirannya sendiri ia terus menanggapi berbagai hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga dari luar ia terlihat pendiam. Karena itu orang-orang di sekelilingnya menganggapnya sebagai seorang putri yang terlindungi dan jarang berbicara. Selain itu, orang yang berinteraksi lama dengan Eurusia secara bertahap akan meningkatkan kemampuan mental resistance mereka, seolah-olah keberadaannya sendiri memperkuat ketahanan mental orang-orang di sekitarnya. Deklarasi perang yang dilakukan oleh bangsa Daemon terhadap seluruh negara manusia menimbulkan kegemparan besar di seluruh benua. Di negara-negara manusia, terutama di kalangan rakyat biasa, pengumuman tersebut menimbulkan kecemasan dan keterkejutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun ironisnya, kebingungan yang lebih besar justru terjadi di wilayah bangsa Daemon sendiri, karena banyak dari mereka juga tidak memahami alasan di balik keputusan tersebut. Wilayah yang dikenal sebagai Tanah Daemon sebenarnya bukan sebuah negara yang benar-benar bersatu. Meskipun ada sosok simbolis yang dihormati oleh semuanya, yaitu Raja Iblis Hebrat, wilayah itu terbagi menjadi 3 negara yang berdiri sendiri. Wilayah pertama adalah Gistes, yang berada langsung di bawah kekuasaan Raja Iblis Hebrat. Di sana hidup para Daemon dan demi-human yang memiliki bentuk menyerupai manusia. Wilayah kedua adalah Vosto, yang dipimpin oleh Raja Binatang Galus. Negara ini dihuni oleh para Bisman dan ras yang memiliki ciri menyerupai hewan. Wilayah ketiga adalah Herteldeat, yang diperintah oleh Putri Kegelapan Kilian. Wilayah ini menjadi tempat tinggal demi-human yang memiliki ciri iblis serta berbagai monster cerdas. Ketiga negara tersebut hanya bersatu secara nama. Pada kenyataannya, masing-masing memandang rendah 2 negara lainnya dan telah bertikai selama ratusan tahun. Satu-satunya alasan mereka tidak saling menghancurkan sepenuhnya adalah keberadaan Raja Iblis sebagai simbol kekuasaan serta kebencian bersama terhadap manusia. Selama 2000 tahun sejarah bangsa Daemon, beberapa kali invasi ke negara manusia pernah dilakukan atas nama Raja Iblis. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Setiap kekalahan menyebabkan bangsa Daemon mengalami kemunduran besar. Ironisnya, alasan mereka masih bertahan hingga sekarang adalah karena manusia sendiri tidak tertarik merebut wilayah mereka yang miskin sumber daya. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya satu negara manusia yang diserang, melainkan seluruh negara manusia di benua. Jika manusia benar-benar bersatu, kemungkinan besar bangsa Daemon akan dimusnahkan sepenuhnya. Dalam keadaan kacau seperti itu, muncul keberadaan yang sangat ditakuti di antara bangsa Daemon, yaitu Demon Beast yang dikenal sebagai Dark Beast. Makhluk tersebut muncul setelah menyerap kekuatan sihir yang telah terkumpul selama puluhan tahun. Setelah kemunculannya, makhluk itu segera meninggalkan wilayah Raja Iblis,
namun kemudian kembali dan memaksa seluruh bangsa Daemon untuk mengumpulkan kekuatan sihir baginya. Awalnya Raja Iblis Hebrat mengira makhluk itu membutuhkan korban hidup dalam jumlah besar sebagai wadah manifestasinya, mungkin ribuan manusia dan Daemon. Namun ternyata Demon Beast tidak memerlukan wadah. Ia hanya membutuhkan pasokan kekuatan sihir dari Raja Iblis agar dapat terus mempertahankan keberadaannya. Di lantai atas kastil Raja Iblis, para penguasa wilayah dan kepala suku berkumpul dalam berbagai ruang pertemuan. Di salah satu ruangan yang paling mewah dan dilindungi oleh sihir serta peredam suara, 5 tokoh terpenting bangsa Daemon berkumpul untuk membahas situasi tersebut. Putri Kegelapan Kilian membuka percakapan dengan nada dingin dan beracun. Meskipun wajahnya tampak seperti wanita muda yang cantik dengan rambut hitam panjang, tubuh bagian bawahnya adalah seekor ular raksasa yang bersisik, dengan ekor yang memanjang hingga 10 meter. Ia menuntut penjelasan dari Raja Iblis mengenai keberadaan Demon Beast dan keputusan untuk mendeklarasikan perang terhadap seluruh negara manusia. Raja Binatang Galus, seorang bisman singa raksasa setinggi lebih dari 3 meter, memukul meja obsidian dengan keras sambil memarahi Raja Iblis. Ia menuntut penjelasan mengenai strategi kemenangan dalam perang yang tampak gila tersebut. Melihat sikap tidak sopan mereka, Demon General Darnell yang berdiri di sisi Raja Iblis menghunus pedangnya dan memancarkan aura membunuh serta kekuatan sihir, memperingatkan mereka agar tidak bersikap tidak hormat kepada Raja Iblis. Namun Galus hanya tertawa sambil memperlihatkan taringnya, sementara Kilian menatap dingin tanpa gentar. Ketegangan itu akhirnya dihentikan oleh suara lelah Raja Iblis Hebrat. Ia memerintahkan Darnell untuk menahan diri. Setelah suasana sedikit mereda, Raja Iblis mulai menjelaskan situasinya. Hebrat menyatakan bahwa masalah Demon Beast akan ia tangani sendiri. Ia mengakui bahwa ia juga tidak mengetahui tujuan makhluk tersebut, namun saat ini yang diinginkannya hanyalah kekuatan sihir. Oleh karena itu, ia berniat memanfaatkan situasi tersebut. Ketika Kilian bertanya apakah mereka akan menggunakan Demon Beast untuk melawan manusia, Hebrat menjelaskan bahwa tujuannya bukan untuk menyerang langsung. Keberadaan Demon Beast hanya akan digunakan sebagai ancaman agar manusia tidak dapat menggerakkan pasukan mereka dengan bebas karena selalu khawatir kapan makhluk itu akan menyerang. Selama manusia sibuk bersiaga menghadapi ancaman tersebut, pasukan Daemon akan menyerang mereka satu persatu. Galus menunjukkan ekspresi puas mendengar penjelasan itu, meskipun wajahnya tetap tampak buas. Kemudian Hebrat mengumumkan keputusan paling mengejutkan. Ia menyatakan bahwa dalam perang ini, serangan pertama pasukan Raja Iblis harus berhasil menaklukkan satu negara manusia sepenuhnya. Pernyataan tersebut membuat Galus dan Kilian terkejut. Bahkan Darnell yang sudah mengetahuinya sebelumnya berkeringat deras. Pasukan Raja Iblis terdiri dari hampir seluruh penduduk wilayah Daemon. Jika bayi dan orang sakit dikecualikan, lebih dari 70% populasi akan ikut berperang. Bagi siapapun yang memahami perang manusia, strategi seperti itu tampak seperti tindakan bunuh diri. Namun Galus justru tersenyum lebar. Ia bertanya apakah mereka boleh merampok, membunuh, dan memakan manusia sesuka hati. Hebrat menjawab bahwa mereka boleh mengambil semuanya. Para manusia yang dijadikan budak perang akan dipaksa bertarung di garis depan melawan negara manusia lainnya, sementara sisanya boleh dibunuh dan dimakan. Kilian menerima keputusan itu dengan sikap tenang. Ia menyatakan akan mengerahkan seluruh pasukannya dan kembali ke negaranya. Namun dalam hatinya, ia berniat memanfaatkan kekacauan perang untuk membunuh Hebrat dan merebut posisi Raja Iblis bagi dirinya sendiri. Setelah Kilian pergi, Galus dan Darnell juga meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan perang. Tidak ada strategi yang benar-benar rumit selain menentukan target serangan dan menggerakkan pasukan. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah Raja Iblis Hebrat dan penyihir tua Geas, kepala penyihir pasukan Daemon.
Geas mengomentari keadaan bangsa Daemon dengan nada sinis. Ia menyatakan bahwa bahkan Darnell pun pada akhirnya tidak berbeda dengan yang lain. Hebrat menjawab bahwa bangsa Daemon memang tidak pernah mendapatkan pendidikan yang cukup untuk memahami strategi yang lebih rasional. Waktu yang tersisa bagi mereka juga semakin sedikit. Meskipun Hebrat telah mencoba memperkenalkan taktik perang modern dengan bantuan Geas, metode itu didasarkan pada kesabaran dan rasionalitas manusia, sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa Daemon. Geas akhirnya menyatakan bahwa ia akan membantu strategi tersebut sepenuhnya. Ketika Hebrat bertanya mengapa ia bersedia membantu sejauh itu, Geas mengingat kembali saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu Geas berkata bahwa mereka berasal dari kampung halaman yang sama. Hebrat dan Geas adalah satu-satunya yang benar-benar memahami kenyataan pahit yang akan datang. Bahkan tanpa perang, jika Demon Beast selesai menyerap kekuatan sihir yang diinginkannya, makhluk itu pada akhirnya akan memakan seluruh bangsa Daemon dan menghancurkan mereka. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah memanfaatkan ketakutan bangsa Daemon terhadap Demon Beast untuk menyatukan mereka, kemudian menggunakan perang untuk melemahkan kekuatan manusia, dan pada akhirnya menghancurkan Demon Beast itu sendiri. Jika mereka gagal, maka bangsa Daemon akan benar-benar musnah. Dengan perasaan berat, Raja Iblis Hebrat hanya bisa berdoa kepada Dewa Iblis agar memberinya jalan untuk menyelamatkan rasnya. Sementara itu, pada saat yang sama, sosok yang disebut sebagai Dewa Iblis sedang berada di ruang bawah tanah rumah Kaun Orbel. Ia sedang melakukan eksperimen pemanggilan untuk menyingkirkan sejumlah besar gurita iblis yang dipanggil secara tidak sengaja. Bersama para vampir dan iblis lainnya, mereka malah sibuk membuat gurita kering dan cumi kering. Tempat itu berubah menjadi pesta makanan laut yang meriah tanpa ada yang menyadari bahwa di tempat lain nasib seluruh bangsa Daemon sedang dipertaruhkan. 1 tahun telah berlalu, dan Eurusia kini sudah menjadi siswi kelas 4. Namun kenyataannya, ia hampir tidak pernah benar-benar pergi ke sekolah. Karena itu, kemungkinan adanya kehidupan sekolah yang normal atau ark sekolah praktis tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Meskipun Raja Iblis telah mendeklarasikan perang terhadap negara-negara manusia, kerajaan suci Taritrudo tempat Eurusia tinggal tetap terasa sangat damai. Letak kerajaan itu jauh dari wilayah Daemon, dan sejak awal seluruh negara telah dilindungi oleh sebuah penghalang suci besar yang disebut Holy Boundary untuk mengantisipasi kemunculan Demon Beast. Penghalang ini cukup kuat sehingga sihir yang digunakan para penunggang Daemon tidak mampu menembusnya. Eurusia sendiri sempat mengalami kesulitan untuk memastikan para pelayannya tidak terkena dampak dari kekuatan penghalang tersebut. Namun setelah semuanya stabil, situasi di kerajaan kembali tenang. Selain itu, Taritrudo juga memiliki beberapa simbol kebanggaan yang membuat rakyat merasa aman, seperti Hero of the Holy Kingdom, Holy Paladin, dan Saint of the Holy Kingdom. Keberadaan para tokoh ini membuat masyarakat semakin percaya diri bahwa negara mereka aman. Eurusia sempat meragukan kekuatan tempur Rick, tetapi setelah memikirkan kembali gelar yang ia terima, tampaknya roh cahaya benar-benar tetap menyertainya. Kemampuan Rick dan Noel pun terus meningkat. Mereka berbeda dengan orang-orang yang hanya mengaku sebagai pahlawan tanpa kemampuan nyata. Eurusia juga teringat ucapan vampir cantik Milain yang pernah mengatakan bahwa kerajaan suci adalah tanah tempat para makhluk suci dilahirkan. Melihat situasi sekarang, Eurusia mulai berpikir bahwa mungkin itulah maksudnya. Namun satu hal membuatnya sedikit kesal. Berkat dari roh cahaya tidak pernah datang kepadanya. Ia bahkan mencoba berbicara pada roh tersebut, tetapi yang ia rasakan hanyalah jawaban malas seolah roh itu sedang mengantuk. Beberapa laporan intelijen misterius juga menyebutkan bahwa pasukan Raja Iblis sedang menggunakan Demon Beast. Namun meskipun berita itu beredar, keadaan dunia tetap relatif tenang.
Hal itu sebagian karena Demon Beast pernah diusir oleh Eurusia sebelumnya. Makhluk itu bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Eurusia adalah target pertamanya. Karena itu para duta besar dari negara lain menunjukkan simpati kepadanya. Meski sebenarnya di dalam hati mereka hanya merasa lega karena negara mereka tidak menjadi sasaran pertama. Meski begitu, sebagai perwakilan dari negara kecil dengan kekuatan militer yang tidak terlalu besar, rasa cemas tetap ada. Oleh karena itu Eurusia kemungkinan akan kembali melakukan tur sebagai Saint yang sekaligus berfungsi seperti idol untuk menenangkan masyarakat. Namun ia sendiri diam-diam berharap tidak perlu bernyanyi. Malam itu, alasan mengapa Eurusia menyebut situasi terlalu damai terlihat jelas. Ia sedang menghadiri sebuah pesta dansa besar yang disebut Party for the Heroes of the Holy Kingdom. Pesta tersebut diselenggarakan oleh Guild Pedagang di ibu kota. Ketika Mylène datang, Zes, yang kini menjadi Duke Capel yang baru, menyapanya. Seketika banyak pria berkumpul mengelilingi Mylène, tetapi mereka justru terlihat gemetar ketika wanita itu menatap mereka. Melihat reaksi aneh itu, Eurusia merasa bingung. Mylène kemudian berkata bahwa ia merasa sedikit kepanasan dan mengajak Eurusia keluar menuju balkon. Dengan senyum anggun ia meninggalkan kerumunan pria yang mengelilinginya dan menggandeng tangan Eurusia menuju teras. Begitu sampai di luar, Eurusia langsung mengeluh agar Mylène tidak menjadikannya alat pengusir gangguan. Setelah melepaskan sikap formal sebagai putri adipati, Mylène juga berhenti berpura-pura sebagai pewaris keluarga bangsawan dan menghela napas panjang. Mylène menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan jika jiwa manusia yang mendekatinya terlalu tipis. Mylène kini berusia 18 tahun. Sebagai gadis cantik yang dijuluki Silver Princess, popularitasnya sangat tinggi. Setelah ia dianggap sebagai kepala sementara keluarga Kaon, banyak lamaran pernikahan datang dari putra kedua atau ketiga keluarga bangsawan lain yang ingin menjadi menantu keluarga tersebut. Dulu Mylène selalu tersenyum ramah kepada siapapun. Namun sejak Eurusia mengajarinya cara membedakan manusia yang memiliki darah lezat, Mylène berubah menjadi seorang gourmet yang memilih-milih targetnya. Eurusia kemudian mengeluarkan sesuatu yang ia bawa diam-diam, yaitu prototipe tentakel gurita kering. Mylène menerimanya dengan ekspresi agak masam. Ia mengeluh bahwa makanan yang berasal dari ruang bawah tanah rumahnya sendiri ternyata sangat enak meskipun membuat tangannya berbau laut setelah menyentuhnya. Sementara mereka berbincang di balkon, banyak orang di dalam aula memperhatikan kedua gadis itu. Mereka melihat Golden Princess Eurusia dan Silver Princess Mylène berbicara bersama. Tanpa diketahui siapapun, Mylène menyembunyikan gurita kering yang telah dibumbui dengan jiwa, makanan khusus bagi para iblis yang tinggal di kerajaan suci, di balik kipasnya. Sebagian gurita itu bahkan dijual oleh perusahaan Carpe, tetapi manusia tidak terlalu menyukainya meskipun rasanya sebenarnya sangat lezat. Percakapan mereka kemudian berubah menjadi topik yang lebih aneh. Eurusia bertanya apakah Mylène akan mencari calon suami yang memiliki jiwa kaya agar bisa dijadikan vampir. Mylène menjawab bahwa ia belum seterburu itu. Dalam dunia bangsawan, wanita biasanya menikah sebelum usia 20 tahun, jadi ia masih memiliki waktu. Eurusia lalu bertanya kapan vampir dianggap dewasa, bahkan bercanda apakah Mylène sebenarnya sudah berusia lebih dari 200 tahun. Mylène langsung menegurnya karena membuatnya terdengar seperti nenek. Ia menjelaskan bahwa vampir tidak menua secara alami. Sejak berubah menjadi vampir di akhir masa remajanya, penampilannya tidak berubah. Eurusia mengatakan bahwa ia merasa Mylène sedikit tumbuh sejak mereka pertama kali bertemu. Mylène menjelaskan bahwa itu karena ia memodifikasi tulang dan ototnya sendiri, bukan karena pertumbuhan alami. Mylène kemudian bertanya apakah iblis berbeda. Eurusia menjawab dengan santai bahwa ia sendiri tumbuh secara alami. Mendengar itu,
Milain terlihat terkejut dan mengatakan bahwa hal itu sebenarnya tidak normal. Eurusia sendiri juga tidak benar-benar memahami kondisi tubuhnya. Ia merasa inti dirinya adalah iblis, tetapi ia juga memiliki tubuh dan pikiran manusia. Ia bertanya-tanya apakah suatu hari ia akan menua seperti manusia. Jika iya, mungkin ia bisa hidup sebagai manusia biasa. Namun kemungkinan itu tampaknya kecil. Mungkin tubuhnya hanya berusaha mempertahankan kondisi optimalnya tanpa memiliki umur yang pasti. Di tengah pemikirannya, Eurusia melihat dua anak laki-laki di aula yang dikelilingi banyak bangsawan muda. Mereka adalah Rick dan Noel, yang kini berusia 13 dan 12 tahun. Keduanya sedang berada di ambang kedewasaan. Eurusia datang ke pesta itu bersama mereka, tetapi karena banyak orang ingin berbicara dengan Holy Paladin dan Hero, mereka terpisah di dalam aula. Eurusia bertanya kepada Milain apa pendapatnya tentang kedua anak itu. Milain menjawab dengan santai bahwa mereka bernilai 50 poin. Eurusia terkejut dengan penilaian itu dan bertanya alasan di baliknya. Milain menjelaskan bahwa meskipun jiwa mereka terlihat lezat, kekuatan tempur mereka masih rendah karena usia mereka masih muda. Penilaian itu ternyata cukup serius. Eurusia sebenarnya tidak berniat meminta penilaian kemampuan bertarung, tetapi ia sadar bahwa meminta pendapat makhluk non-manusia tentang manusia memang seperti itu. Eurusia menyadari bahwa ia memiliki sedikit teman manusia. Yang bisa ia sebut teman hanyalah Sally, Betty, Noel, dan Rick. Sally dan Betty tampaknya menerima dirinya apa adanya. Namun ia tidak yakin bagaimana Rick dan Noel akan bereaksi jika suatu hari mengetahui bahwa ia sebenarnya bukan manusia. Terutama Noel yang kini menjadi Hero of the Holy Kingdom. Namun memikirkan hal itu sekarang tidak ada gunanya. Yang lebih ia khawatirkan adalah Demon Beast. Ia yakin makhluk itu sedang mengumpulkan kekuatan sebelum memanifestasikan tubuhnya kembali. Ketika pertemuan berikutnya terjadi, Eurusia tahu ia harus menentukan posisi mereka masing-masing. Sambil memikirkan hal itu, Eurusia menatap Milain dengan senyum khas iblis dan bertanya apakah ia ingin pergi bermain keluar. Milain langsung memahami maksudnya. Yang dimaksud Eurusia adalah pasukan Raja Iblis. Eurusia mengatakan bahwa dunia bawah kerajaan suci terlalu damai. Mungkin para pelindung dunia kriminal justru berada bersama pasukan Raja Iblis sekarang. Jika begitu, Milain bisa pergi dan bermain dengan mereka. Milain tersenyum kecut dan menghela napas kecil, mengatakan bahwa akhirnya ia tidak perlu lagi hanya bekerja di balik layar. Eurusia sendiri masih tidak memahami tindakan Raja Iblis yang dengan begitu berani mendeklarasikan perang besar. Ketika ia mengungkapkan kebingungannya, Milain tiba-tiba mengeluarkan suara seolah memahami sesuatu sambil menatap jauh. Eurusia merasa heran melihat reaksinya. Namun pada akhirnya ia hanya kembali menyadari satu hal. Situasinya benar-benar terlalu damai. Ia bahkan telah meminta para pelayannya untuk mengawasi pergerakan pasukan Daemon. Tetapi dalam hati ia curiga bahwa para pelayan itu mungkin sedang melakukan sesuatu atas kehendak mereka sendiri.